Lagi dan lagi kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan anak sekolah terjadi. Pemicunya masih soal kelaikan kendaraan. Hal ini seakan jadi tragedi yang berulang. Kita diskusi. Awal tahun sudah ada tragedi. Bus pariwisata yang membawa rombongan anak sekolah dari Bali kecelakaan di Kota Batu, Jawa Timur. Pemicunya sederhana tapi fatal, rem blong yang disebut polisi sebagai penyebab bus tak bisa stop sehingga menabrak pengendara lain. Saking blongnya, ada lebih dari 5 titik tabrakan sepanjang 2 km sampai bus akhirnya berhenti. Bus memang berhenti, tapi dampaknya juga bikin kehidupan sejumlah orang terhenti. 4 orang tewas akibat kecelakaan ini. Ini titik awal. Supir mengetahui rem bis tidak bisa difungsikan. Kemudian membanting setir ke kiri, menabrak ataupun menaiki bahu jalan. Ya, itulah titik awal penyelidikan kami dari. Ya, kalau jadi orang tua pasti was-was ya kalau sudah tiba waktunya studi tour. Apalagi perginya jauh dan naik bus. Kita dengar pendapat mereka. Kalau misalnya dari saya sendiri sih mungkin akan lihat track record dulu ya dari penyedia jasanya. Kalau misalnya emang dia udah terbukti bagus semua, mungkin saya akan bolehin juga sih. Pihak sekolah harus lebih berhati-hati untuk menanyakan kelayakan dari bis yang disewanya. Karena itu semua kan tergantung dari program sekolah ya. Bisa diperiksa lagi sih sama pihak busnya itu udah aman atau belum. Pastinya harus dicek keseluruhannya supaya nggak bakal terjadi kecelakaan lagi. Mungkin lebih dipikirkan lagi ya untuk secara fasilitasnya dia tuh maintenance-nya oke atau enggak gitu kan. Soalnya kan banyak kejadian untuk remblong sendiri itu kan dari pihak bisnya pasti nggak bisa kayak nggak menghandle kontrol dengan bagus gitu. Untuk sekarang sini sih aku takut ya karena banyak banget kecelakaan di luar sana. Lebih mengingatkan kepada orang-orang yang supir-supirnya gitu. Jadi sebelum dia jalan lebih dicek lagi kendaraannya. Ya kalau ada alternatif lain yang lebih safety, utamanya safety ya, itu lebih cari yang lebih safety lagi sih. Ya, coba ya kita mundur sedikit ke belakang. Ya, data yang saya himpun sepanjang 2023 hingga 2024 ada setidaknya 8 kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata. Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, rata-rata masalah armada jadi faktor utama. Ya, biang keladinya itu tadi, rem blong. Hasil ngobrol saya dengan pengamat transportasi, masalah utama ternyata nggak cuma soal rem blong. Ya, cukup kompleks dari soal uji kir, faktor kelelahan sopir, sampai minimnya pengawasan standar kelaikan bus pariwisata. Bis wisata ini pengawasannya agak susah. Kalau bis umum yang reguler, bis akap, AKDP, mereka kan lewat terminal. Di terminal ada ramcek. Bis wisata itu tidak. Ini kalau ramceknya adalah dilakukan di mana? Di tempat wisata. Ternyata memang banyak yang tidak lolos kir juga. Ya, tidak lolos kir, tidak segala macam lah. Apalagi izinnya juga tidak ada, tetapi itu pun tidak ada tindakan khusus dan itu juga dilakukan apapun. Kementerian Perhubungan di daerah juga mereka merasa bahwa sudah mau cari jalan bagaimana kalau ternyata ini memang kendala mereka harus rutin tapi anggaran untuk rutin mereka tidak ada. Siapa mau bayar? Kemudian jam kerjanya itu sudah diatur di undang-undang juga, jam kerja pengemudi, namun ini nggak ada pengawasan. Mereka tempat wisata itu tidak menyediakan tempat istirahat yang nyaman. Saya baru tahu tempat istirahat nyaman itu baru satu lah, itu ada di Taman Impian Jaya Ancol, cukup bagus. Tempat lainnya mereka istirahat di mana? Di Bekasi. Studi tour atau kegiatan wisata apapun harusnya menjadi kegiatan yang menyenangkan, bahkan sepatutnya berkesan. Kalau problem soal bus pariwisata ini nggak kunjung diberesin, jangan sampai kesan yang didapatkan lagi dan lagi hanya soal tragedi. Nah teman-teman, ada yang punya pendapat lain? Yuk kita diskusi di kolom komentar.